semua, selamat berjumpa kembali di video saya. Kali ini kita akan belajar tentang tabel di dalam Microsoft Word. Tabel digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk baris dan kolom. Untuk membuat tabel di Microsoft Word, caranya cukup gampang. Kita tinggal klik menu tab Insert, kemudian pilih Table, dan tentukan berapa jumlah baris dan kolom yang mau kita buat, ya. Atau bisa kita klik dari Insert Table, kemudian ketikkan di bagian number of column, jumlah kolomnya misalnya 4, kemudian number of rows-nya, ini jumlah barisnya misalnya 3, kemudian saya klik OK. Nah, setelah itu kita tinggal mengisi datanya. Tetapi sebelumnya ada baiknya untuk memahami dulu perbedaan baris dan kolom. Nah, kalau saya blok seperti ini ke samping, ya, berarti saya sedang memblok satu baris 4 kolom, ya. Arahnya ke samping berarti baris, sedangkan arahnya ke bawah itu adalah kolom, ya. Kalau saya blok seperti ini, berarti satu kolom 3 baris, 1, 2, 3. Sedangkan kalau saya blok seperti ini, berarti 2 baris, 1, 2 baris, 4 kolom, 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Itu dia perbedaan antara baris dan kolom. Sekarang kita mau isi datanya. Misalnya saya ketikkan di sini daftar nilai kelas 7. Ada nomor, nama, kelas, tugas. Nah, di samping tugas 1 dan tugas 2, saya mau tambahkan nilai ujian harian, ya. Saya tadi cuma buat 4 kolom. Berarti saya masih kurang 2 kolom lagi untuk tugas 2 dan ujian harian. Nah, kalau sudah terlanjur buat tabelnya seperti ini, tidak usah dihapus dan buat ulang lagi, ya. Ada cara yang lebih gampang, kita bisa menambah baris atau kolom dengan cara klik dulu di bagian tabelnya, misalnya di samping tugas, kemudian pilih layout, kemudian pilih insert left atau right untuk menambah kolom di kiri atau di kanan, insert above dan below untuk menambah baris di atas dan di bawah, delete untuk menghapus, ya. Nah, contohnya di sini saya mau tambah 2 di sebelah kanan, berarti saya pilih insert right. Seperti ini. Kalau saya klik insert left, misalnya saya klik di bagian nama, kemudian saya klik insert left, maka yang tambah sebelah kiri. Kalau saya klik di bagian nama, saya klik insert right, maka yang tambah sebelah kanan. Sedangkan kalau saya klik di bagian nama, saya klik insert above, maka yang tambah di bagian atas. Sedangkan kalau saya klik di bagian nama, saya klik insert below, maka yang tambah di bagian bawah. Nah, seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita nggak butuh tabelnya terlalu banyak atau berlebih, maka kita bisa blok, ya. Kemudian pilih delete. Tentukan kita mau hapus kolomnya atau barisnya. Nah, contohnya di sini saya mau hapus barisnya, berarti saya pilih yang delete rows. Kemudian yang 2 kolom ini saya nggak butuh, saya blok, saya pilih delete. Kemudian saya pilih delete kolom. Ini juga sama, saya blok, delete kolom, seperti itu, ya. Nah, sekarang saya lengkapi. Di sini saya buat untuk UH1. Di sini tugas 1. Kemudian tugas 2. Selanjutnya saya isi datanya. Ya, saya tambah lagi baris di bawah angka 1. Oke. Kemudian saya ketikkan namanya, misalnya Juli Handayani, kemudian Tiopan Kitanggang, kemudian video Pratama. Oke, seperti ini, ya.
saya masukkan misalnya ini 71 atau 7A, 7B, 7C. 89, 90 ini nilainya hanya contoh ya. Kemudian setelah selesai saya isi datanya, saya tinggal format tabelnya supaya tampilannya lebih menarik ya. Yang pertama, saya mau buat judulnya ini di tengah tabelnya ini. Berarti saya harus satukan dulu kolomnya ini menjadi satu. Caranya, saya blok dulu tabelnya dari daftar nilai kelas 7 ke samping ya. Berarti ada 6 kolom ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom saya blok. Kemudian saya pilih layout dan saya pilih Marcel. Setelah itu saya letakkan di tengah, saya pilih yang ini, align center ya. Perhatikan kursor saya yang saya bawa ini alignment, ada center. Kemudian saya perbesar tulisannya dari home ya, pilih home. Kemudian saya ganti misalnya jenis tulisannya, kemudian saya besarkan, biasanya judul lebih besar. Kemudian saya kasih warna tulisannya ya, misalnya ini, dan saya kasih warna tabelnya ya. Misalnya saya kasih warna seperti ini. Oke. Kemudian untuk nomor sampai UH1 juga sama, saya kasih tebal. Saya kasih warna. Saya kasih warna tabelnya atau kotaknya ya. Oke, seperti itu. Ini juga sama, saya blok, saya kasih warnanya ya. Dalam memberi warna ini usahakan jangan terlalu norak ya, yang penting datanya kelihatan rapi, terbaca, dan menarik. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita mau rapikan bagian nama, nomor kelas, sama tugasnya, dan UH1-nya juga. Caranya sama seperti judul tadi. Saya blok dulu, ini saya blok ke bawah 2 baris, saya pilih layout, saya pilih Marcel. Nama juga begitu, saya blok layout Marcel. Kemudian kelas, saya blok lagi layout Marcel. Tugasnya 2 kolom ke samping, layout Marcel. Kemudian UH1 blok ke bawah, pilih layout, pilih Marcel ya. Setelah itu saya blok ya, saya gunakan cara cepat saja ya. Saya blok, kemudian saya pilih alignment ya, di bagian layout pilih alignment ya. Sudah di tengah, ini juga sama, saya blok dulu H1, saya pilih center ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang perhatikan namanya ini. Karena kolomnya terlalu kecil, maka sambungan namanya berurut ke bawah, bukan ke samping ya. Kurang menarik seperti ini, karena ini adalah satu nama. Lebih cantik kalau dia tersusun ke samping ya. Kalau seperti ini kesannya 2 nama ya. Jadi supaya lebih cantik, berarti kolomnya saya besarkan. Cara membesarkan kolom, arahkan ke bagian garisnya. Nanti muncul tanda panah kiri kanan seperti ini ya. Lihat kursornya, panah kiri kanan. Setelah itu tarik, klik tahan, tarik sampai tulisannya kelihatan semua ya. Nah, ini bagian jawaban setanggang masih kurang panjang. Oke, seperti ini. Jadi kalau kolomnya atau barisnya terlalu panjang atau terlalu sempit, boleh dibesarkan atau dikecilkan. Caranya tadi, arahkan ke garisnya, kemudian klik tahan, tarik. Nah, contoh untuk nama ini terlalu lebar ya, untuk tempat nomor, saya perkecil. Saya klik, saya tahan, saya tarik, atau saya double klik di garisnya. Nah, seperti ini. Oke. Kalau barisnya juga bisa saya tarik, tapi untuk ini tidak perlu ya. Oke. Jadi seperti itulah cara membuat tabel di Microsoft Word. Nanti kamu boleh berlatih di rumah dan kerjakan
soal yang saya berikan di Google Classroom. Kalau ada pertanyaan, silahkan bertanya di Google Classroom. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di video berikutnya.